Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 1, dan pada kesempatan ini kita akan diskusikan ukuran penyimpangan. Ukuran penyimpangan itu adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perbedaan data dari rata-rata. Ada beberapa ukuran penyimpangan. Yang pertama range, deviasi rata-rata, deviasi standar. Kita diskusikan dulu. Yang pertama adalah range. Range adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada kelompok data. Semakin besar range berarti semakin besar penyimpangannya. Contohnya misalnya ini, data A ya. Ada angka 22.000, 22.000, kemudian 24.000, 25.000, 26.000, 27.000, dan terakhir 28.000. Yang data B 5.000, 21.000, 27.000, 14.000, 33.000, 17.000, dan 57.000. Kedua kelompok data itu, baik data yang A maupun data yang B, rata-ratanya sama ya, sebesar 24,857,4. Coba kita lihat range-nya. Untuk data A, range-nya adalah 28, data terbesar ya, dikurangi data terkecil 22. Range-nya itu adalah 6.000 ya. Sedangkan yang B, range-nya adalah 57, ini data terbesar 57.000, dikurangi 5.000, jadi 52.000. A, data A maksudnya, itu lebih seragam dan penyimpangannya terhadap ratanya lebih kecil jika dibandingkan dengan data B. Semakin besar range berarti semakin besar penyimpangan data dari rata-ratanya. Jika range semakin kecil berarti semakin kecil pula penyimpangan data dari rata-ratanya. Yang kedua, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata itu adalah rata-rata penyimpangan data dari rata-rata atau min-nya. Dalam menghitung deviasi rata-rata harus dicari rata-rata dari harga mutlak, selisih antara tiap data dengan min-nya, dengan rata-ratanya. Harga mutlak adalah nilai dengan tidak memandang positif atau negatifnya, jadi semuanya dianggap positif. Harga mutlak dari X biasanya ditulis dengan notasi seperti ini ya. Mencari deviasi rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan. Deviasi rata-rata sama dengan sigma, ini dimutlakkan ya, X dikurangi X bar atau rata-rata. Tutup ini artinya selisih antara ini dengan ini dimutlakkan. Per N. Misalkan begini, ada data 8, 17, 22, 10, dan 13. Kalau dilihat atau dihitung minnya, rata-ratanya adalah 8 plus 17 plus 22 plus 10 plus 13 dibagi 5, karena ini ada 5 ya, maka 14. Ini minnya. Dengan rata-rata selisih data-data itu terhadap minnya tanpa diabaikan tanda positif dan negatif, hasilnya akan 0. Misalnya kita contoh, ini kalau tidak dimutlakan ya, 8 dikurangi 14 ini rata-ratanya, 17 dikurangi 14, 22 dikurangi 14,
10 dikurangi 14, 13 dikurangi 14 ya, bagi 5. Ini hasilnya adalah ini minus 6, 3, 8, minus 4, minus 1. Jadi kalau hasilnya kalau ini dijumlahkan dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 0. Karenanya harus dicari dulu harga mutlaknya ya. Sehingga besarnya deviasi rata-rata sebagai berikut ya. Deviasi rata-ratanya adalah ini tanda dimutlakkan jadi 8 dikurangi 14 itu harusnya min 6, tapi karena dimutlakkan jadi nilainya 6. Demikian juga ini 17 dikurangi ini 22 dikurangi 14, 10 dikurangi 14 ya harusnya min, tapi dimutlakkan menjadi semua 13 dikurangi 14 per 5, sehingga hasilnya ini menjadi 6, 3, 8, 6 tambah 3 tambah 8 tambah 4 tambah 1 dibagi 5 menjadi 22 per 5 sama dengan hasilnya divisi rata-ratanya adalah 4,4. Menghitung deviasi rata-rata untuk data yang dikelompokkan. Deviasi rata-rata sama dengan sigma XI minus X bar rata-rata ya dengan syarat dimutlakan kali FI, di mana I itu 1 sampai dengan K per N. Nah, ini contohnya tabel menghitung deviasi rata-rata ya. Ini volume penjualannya, kelasnya ya. Nah ini XI itu adalah kelas mark atau titik tengahnya. Ini frekuensinya, frekuensi dari data ini. Kita mencari dulu XI minus rata-ratanya ya. Jadi ini dicari rata-rata dulu. Kemudian ini XI minus rata-rata dikalikan frekuensi. Kita lihat rata-rata dari data ini sudah kita hitung terlebih dahulu. Kalau tidak percaya silahkan hitung kembali. Itu hasilnya adalah 20,87 ya. Nah, kolom X, kolom ini X1 dikurangi rata-rata dan dimutlakan, itu adalah selisih antara kelas marks masing-masing kelas dengan min-nya. Untuk kelas 1 itu kelas marknya kan 7,495 ini ya, kelas 1 ini titik tengah atau kelas mark, dikurangi rata-ratanya ini 20,87, jadi minus 13,375, ini 13,3 ya. Begitu juga menghitung yang lainnya ya. Nah, kolom X I yang dimutlakan ya, ini dimutlakan minus X bar atau rata-rata kali frekuensi, itu harga mutlak dari nilai-nilai kelompok keempat dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelas. Jadi untuk kelas 1 ya 6 kali 13,375 sama dengan 80,210 ini ya. 6 kali ini sama dengan 80,25, sama dengan untuk menghitung ini juga ya. Sehingga deviasi rata-ratanya adalah nah ini ya 489,75, 489,750 ya dibagi N-nya 80 kan sama dengan 6,12. Yang ketiga kita deviasi standar. Deviasi standar itu adalah penyimpangan data dari rata-ratanya. Pada deviasi standar dalam menghilangkan pengaruh positif dan negatif selisih data dengan rata-rata, tidak dengan harga mutlak. Kalau tadi kan pakai dengan menggunakan harga mutlak, tetapi dikuadratkan, kemudian jumlah kuadrat diakar. Deviasi standar untuk populasi biasanya diberi simbol ini ya. Ini simbolnya untuk deviasi standar populasi. Sedangkan untuk sampel diberi simbol ini S ya. Mencari deviasi standar pada data yang tidak dikelompokkan untuk populasi dapat dihitung dengan rumus ini ya.
bisa juga dengan rumus ini, bisa juga dengan rumus ini. Silahkan tergantung dari tuntutan katanya ya. Contoh misalnya ini untuk menghitung deviasi standar data tidak dikelompokkan ya. Ini ada berat para petinju, XI berat para petinju ya, 57, 60, 61, 65, 59. Jadi kalau dijumlah totalnya 302. Nah, XI dikuadratkan jadi 50 dipangkatkan 2 jadi 3209. Demikian juga ini 60 dikuadratkan jadi 3600. Kemudian ini juga sama berikutnya, dan ini dijumlahkan hasilnya adalah 18276. Kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus standar ya, ini rumusnya tadi ya. 1/n ya. 1 n-nya kan 5. 5n tadi, 5 petinju kan 1 2 3 4 5 ya. Kemudian ini akar n sigma xi kuadrat. Mana i 1 sampai ke n minus kurung sigma xi ya, ini kurung dikuadratkan ya. Sehingga ini 1/5, ini n-nya itu 5 kan. Sigma xi kuadrat itu adalah ini kan 18.276. Dan sigma xi dikuadratkan itu kan ini sigma xi ya. Kemudian sigma xi kemudian dikuadratkan maksud saya. Jadi ini sigma xi kan 302 kemudian dikuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi 1/5 akar 176. Sehingga dihitung akarnya ini berarti 2,65. Ini deviasi standar. 1 akar 1 gram itu sama dengan 2,65. 1/5 akar 176 itu sama dengan 2,6. Itu masuk. DPS standar untuk sampel dicari dengan rumus ini, ya. Itu juga bisa dengan rumus ini. Mencari DPS standar pada data yang dikelompokkan. Untuk populasi, ini rumusnya ya. DPS standar untuk sampel, ini rumusnya. Untuk cari DPS standar dari sampel ya. Contoh hitung DP standar dari penjualan perusahaan terhadap 80 orang pelangganan. Saya tahu bahwa rata-ratanya sudah dihitung tadi ya, itu 20,80. Nah ini titik tengahnya atau plus marknya, ini frekuensinya, ini XI minus rata-rata dikuadratkan, XI-nya ini dikurangi 20,87 dikuadratkan. Kemudian ini XI minus rata-rata dikuadratkan kali frekuensi. Jadi ini dikalikan dengan 6 sama, ini dikalikan dengan 12. Ini hasil. Kemudian ini dijumlahkan, jumlahnya adalah 4.388,756. Ini frekuensi dijumlahkan ya. Kita ambil rumus ini sampel ya, jadi ini sampel di akar sigma xi minus rata-rata dikuadratkan kali frekuensi dibagi n-1. Nah, sigma yang atas ini sigma xi minus rata-rata dikuadratkan kali frekuensi itu adalah ini kan. Nah ini. Dan n-nya 80 kan dikurangi 1 jadi minus 1 itu. Sehingga hasilnya adalah jadi akar 55,554 itu sama dengan 7,45. Rumus deviasi standar baik populasi dan sampel itu bisa dirubah menjadi lebih pendek ya. Nah, untuk populasi ini rumusnya menjadi lebih
sampel. Contohnya misalnya gini, ini ada kelas mark, frekuensinya 6 tadi. Nah, kita menggunakan skala D. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, taruh di tengah ini angka 0, kemudian sebelumnya dikasih minus 1, minus 2, minus 3, sesudahnya dikasih 1, 2, 3 plus ya, gitu ya. Sehingga ini D-nya ya. Sehingga DI, FI, maksudnya ini kurang I ya, DI. 6 kali minus 3 itu minus 18. Begitu juga ini kali ini 12 kali minus 2 sama dengan minus 24. Kemudian kolom ini adalah kolom DI FI dikuadratkan. DI dikuadratkan kali FI sama dengan ini. DI FI dikuadratkan sama dengan ini. Ya, DI-nya ini kan 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9. Nah, minus kali minus jadi plus kan, jadi 9. Terus kali 6 berarti kan 54 ya cara menghitungnya. Kemudian ini dijumlahkan menjadi 184. Demikian juga ini DIFI jumlahkan 4, frekuensinya sudah tahu, ini jumlahnya adalah 80. Nah, masukkan ke rumus tadi ya. Jadi rumus ini sampel ya. Jadi 5 kan, ini akar N-nya ini 80 kali 124 dikurangi nah, kurung buka minus 26 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah dibagi 80 kali 80 minus 1, sehingga hasilnya adalah 7,45. Deviasi standar volume penjualan itu adalah ini ya, 7.450. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini dulu, dan kita berjumpa lagi pada kesempatannya.